Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fatur Rahman. Saya dari UPBJJ Universitas Terbuka Purwokerto. Latar belakang presentasi kali ini ialah Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang, sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Fokus presentasi saya kali ini ialah proses lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pertama, pendahuluan. Pancasila bukan sekedar tulisan di buku atau lambang negara. Ia lahir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, dari pemikiran para tokoh yang berbeda-beda, tapi punya satu tujuan, yaitu merdeka dan bersatu. Proses lahirnya Pancasila penuh diskusi, kompromi, dan semangat kebersamaan. Dari sini kita belajar bahwa Pancasila tidak hanya dasar negara, akan tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, penjelasan sidang BPUPK. BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Disinilah para tokoh-tokoh bangsa pertama kali duduk bersama untuk membahas dasar negara. Sidang pertama berlangsung akhir tanggal 29 Mei 1945 hingga awal tanggal 1 Juni 1945. Disinilah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Andes Supomo mengajukan berbagai gagasan. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Nilai yang kita bisa tangkap dari sidang BPUPK yaitu, walau berbeda pendapat, mereka tetap berusaha untuk mencari titik temu. Itu menunjukkan bahwa persatuan, musyawarah, dan rasa kemanusiaan sudah menjadi bagian dari DNA bangsa negara Indonesia ini. Ketiga, penjelasan sidang Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPK, dibentuklah Panitia 9, termasuk tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Agus Salim. Tugas mereka ialah merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara Indonesia dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi tonggak penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Nilai yang tercermin dari sidang Piagam Jakarta ialah kita belajar dari sini bahwa perbedaan pandangan bisa diselesaikan dengan toleransi dan kompromi. Persatuan tetap dijaga meski setiap golongan punya keyakinan tersendiri. Keempat, penjelasan sidang PPKI. Setelah Jepang menyerah, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita kenal dengan sebutan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, tugas utamanya ialah menyempurnakan hasil sidang BPUPK dan mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini dilakukan beberapa keputusan penting. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai yang tercermin dari sidang BPKI ini ialah PPKI mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dan kesediaan mengalah demi kebaikan bersama. Persatuan dan kesatuan menjadi prioritas utama bangsa Indonesia. Kelima, pengajaran yang dapat kita ambil sebagai generasi muda. Perjalanan lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang, akan tetapi justru sebuah kekuatan jika dijalani dengan kebijaksanaan dan toleransi. Untuk generasi muda saat ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, persatuan itu penting, perbedaan harus dijembati dengan musyawarah. Yang kedua, toleransi adalah kunci, hargai orang lain, baik di dunia nyata maupun digital. Yang ketiga, jaga jati diri bangsa, jangan sampai budaya luar mengikis nilai gotong royong dan kesederhanaan. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersikap adil, tolong-menolong, dan menghormati sebuah perbedaan. Keenam, kesimpulan. Perjalanan lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa bangsa Indonesia dibangun dari perbedaan yang dijembati dengan kebijaksanaan, toleransi, dan semangat persatuan. Dari sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga PPKI, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama,
Persatuan adalah kunci kekuatan bangsa. Tanpa kesatuan, kemerdekaan dan kedaulatan negara tidak akan terjaga. Yang kedua, dialog dan kompromi itu penting. Perbedaan pendapat bukan untuk dipertentangkan, akan tetapi untuk dicari jalan tengahnya melalui musyawarah. Ketiga, nilai Pancasila relevan bagi kita generasi muda. Dengan mengamalkannya sehari-hari, kita bisa membentuk karakter yang adil, bermoral, dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, Pancasila bukan sekadar simbol. Ia adalah pedoman hidup yang seharusnya terasa dalam tindakan nyata, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Singkatnya, memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila membantu generasi muda menjadi penerus bangsa yang bijaksana, toleran, dan bertanggung jawab, sehingga keutuhan dan persatuan Indonesia akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman sekarang.